Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan backup, restore, dan migrasi untuk Bitnami Moodle, yang mana menggunakan Docker. Jadi pada saat ini, saya sudah menjalankan dua kontainer. Yang pertama adalah untuk Moodle-nya itu sendiri, dan kemudian MariaDB sebagai database. Dan kemudian jika saya membuka IP address beserta portnya yaitu 5000, saya settingnya 5000, maka di sini bisa dilihat websitenya masih belum diapa-apain. Jadi di sini saya ingin login terlebih dahulu, user Bitnami, dan kemudian di sini kita sudah masuk ke halaman websitenya, ke halaman Moodle. Di sini sebagai penanda bahwa, ya sebentar, kita skip aja ini. Sebagai penanda untuk menjelaskan bahwa yang namanya course ini sudah diotak-atik, itu kita coba ambil sebuah course, kita iseng aja isinya, tes, tes, dan ini nggak perlu. Kemudian di sini save and display, dan kemudian di sini kita edit sedikit dengan memberikan text area. Oke, tapi kelihatannya nggak perlu ya untuk text area ini. Dan lalu untuk saat ini kita sudah jelas bahwa kita telah membuat sebuah halaman course di sini. Lalu bagaimana cara proses untuk backupnya? Maka di sini saya akan menjalankan sebuah kontainer yang bernama Open Docker Volume Backup V2. Nah, ini saya jalankan. Jadi di sini dengan menggunakan Open Docker Volume Backup, nanti setiap volume yang ada di sini, yaitu Moodle Data, lalu Moodle Code, dan yang lalu untuk MariaDB-nya, itu nanti akan di-backup oleh sistem dari Docker Volume Backup. Nah, di sini sudah dijalankan ya untuk Open Docker Volume Backup-nya dengan beberapa konfigurasi. Yang pertama, backup cron expression. Sederhananya ini itu menjadikan backup-nya itu dijalankan dalam rentang waktu tertentu. Di sini saya konfigurasikan untuk jalan setiap menitnya. Dan yang untuk GPG passphrase, ini berarti backup-nya itu dikunci oleh sebuah password, dan passwordnya itu testing. Sebenarnya bisa juga modelnya itu public dan private key, tapi di sini saya membuat simple, jadi modelnya pakai password sederhana aja seperti ini. Nah, kemudian untuk beberapa penjelasan ya di sini ya. Untuk data yang Moodle Data dan Moodle Code ini benar-benar satu folder di backup. Tapi untuk MariaDB sebagai database, maka nanti yang di backup adalah dump file SQL-nya, yaitu db-backup-data.sql. Nah, jadi gara-gara satu komen yang di sini, jadi dia itu nanti akan menyebabkan yang di backupnya adalah SQL file dump datanya. Nah, nanti kayak gimana kelihatannya? Maka di sini kita lihat, ya di sini kita lihat bahwa terdapat sebuah folder yang bernama backup, dan di sini bisa ada ya bindnya, dan kan seperti yang telah saya jelaskan, di setiap menitnya itu maka akan dijalankan sebuah backup.
Nah, di sini kita akan tes bagaimana isinya. Ini saya buat folder sederhana aja dulu, testing, backup. Kemudian jika di sini saya pindahkan salah satu filenya, nah, kita lihat, oke, masih belum saya ganti permissionnya. Di sini tentunya bukan best practice ya untuk penggantian permissionnya. Perlu ini untuk mempermudah saja. Nah, ini misalnya saya ambil satu ke sini. Nah, kemudian di sini sudah dipindahkan. Kemudian saya coba untuk pindah ke folder tersebut dan di sini ada filenya. Nah, coba kita decrypt terlebih dahulu akan seperti apa kelihatannya. Caranya itu adalah gpg min output dan kemudian backup, gpg-nya dihilangkan, min decrypt, kemudian backup. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan dimintai sebuah passphrase dan kita isi sesuai dengan password yang kita isi sebelumnya, yaitu adalah yang ada di sini, yaitu testing. Nah, di sini sudah saya tulis testing juga, jadi klik enter aja. Dan seperti yang kita lihat di sini, maka berhasil di-decrypt dan muncul file backup 2025 tar.gz. Kemudian kita unzip ya dengan tar min xzf backup. Kita unzip. Kita tunggu sebentar dan bisa dilihat di sini ada sebuah folder baru. Dan jika kita buka, maka isinya adalah file-file yang kita backup. Yang pertama itu tentunya ada data-data Moodle. Di sini ini Moodle datanya dan ini Moodle codingannya. Saya lagi loading. Nah, di sini model codingannya dan yang di sini adalah dump file SQL-nya. Sekarang jadi begitulah untuk backup. Kita sudah mencapai titik temu checkpoint pertama kita. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara kita membackup ini ke sebuah repository publik. Jadi ini kan sudah di password ya. Sudah di password, oleh karena itu ini itu aman untuk ditaruh di tempat publik. Nah, ini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kuncinya itu ada di kontainer yang ini, yang Open Docker Volume Backup v2. Karena adanya kontainer ini, maka backup terjadi. Tentunya jika saya matikan, maka backupnya akan berhenti. Kemudian di sini saya mungkin sederhana aja ya. Jadi saya mungkin mau nge-backup salah satu tar filenya, salah satu file zip-nya. Jadi di sini saya delete satu, yang ini karena nggak dibutuhin lagi. Jadi saya cuma butuh salah satu aja. Ini saya hapus untuk file-file ini. Nah, ini saya hapus 5 file. Kita tunggu sebentar. Dan untuk cara saya di sini adalah dengan mengupload sebuah Docker file, mengupload sebuah image Docker ke Docker Hub di sini. Nah, gimana caranya? Jadi di sini saya sudah ada sebuah Docker file yang fungsinya membuat image yang berisi file backupan kita, yaitu backup bla 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 tar.gz gpg dengan menggunakan image Alpine
versi 3.21. Nah, di sini saya akan membuat, di sini saya sudah menyiapkan komennya. Ini saya beginikan dulu, kemudian jadi di sini saya akan membuat sebuah file yang bernama sebuah image yang bernama Aulia Adil backup testing Doven V5. Nah, ini jika saya klik enter, maka akan dibuat sebuah Docker file. Oke, ini agak kesalahan. cd tutorial backup model data. Nah, di sini kita coba ulang lagi. Kita bisa lihat di sini sudah berjalan. Seharusnya cepat ya, karena ini Alpine, tidak terlalu lama. Dan di sini kita bisa melihat image yang sudah kita buat, yaitu adalah backup testing Doven V5. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan nge-upload image tersebut. Caranya kita pertama-tama Docker login dulu. Nah, di sini saya menggunakan model browser. Sebenarnya tidak perlu ya. Docker login min-u auliadil. Saya login terlebih dahulu. Passwordnya tentunya tidak saya beritahu. Dan saya telah berhasil login. Untuk teman-teman disesuaikan saja. Di sini saya menggunakan Docker Hub. Teman-teman bisa menggunakan GitLab atau Google Container dan lain sebagainya. Di sini saya telah berhasil login. Sekarang saya bisa melakukan image push. Nah, di sini saya ingin melakukan image push. Saya akan lakukan. Nah, di sini maka kita menunggu sebentar. Sebenarnya nggak lama-lama banget ya. Karena ini sekali lagi image-nya sangat ringan memorinya. Dan kita telah berhasil untuk nge-push Docker-nya. Sebentar. Seperti yang bisa dilihat di sini, saya sudah membuka Docker Hub saya. Dan di halaman ini sudah kita lihat bahwa image tersebut berhasil di-upload ke sistem Docker Hub. Sekarang kita akan menuju ke bagian restore atau bisa dibilang juga migrasi data. Sebagai catatan, sebentar. Sebagai catatan di sini public IP address saya adalah 34.123.82.132. Nah, di sini saya sudah menjalankan 2 virtual machine. Dan di sini IP address-nya bisa dilihat berbeda lagi, yaitu ada 35.238.148.110. Nah, di sini sebenarnya untuk konfigurasi MariaDB dengan modelnya sama persis ya. Tapi tentunya model kali ini masih murni. Dan di sini saya sudah menyiapkan satu buah service container yang merupakan hasil dari Docker yang di-push tersebut. Dan kemudian saya akan coba untuk nge-run semuanya. Jadi kita sekarang sudah di bagian restore atau migrasi data. Saya jalankan semuanya. Yang perlu di-pull adalah di sini sudah selesai semua. Beberapa hal mungkin yang sebelumnya belum saya konfigurasikan di sini adalah IP address-nya. Saya akan ganti terlebih dahulu. Mungkin saya coba compose down. Dan kemudian saya coba untuk ganti terlebih dahulu IP address-nya. Menyesuaikan dengan 238.1.48.110. Oke, sudah selesai. Dan kemudian mungkin saya perlu menghapus volume yang ada supaya tidak terjadi error. Tutorial. Nah, biasanya suka error kalau Moodle.
Jadi saya hapus terlebih dahulu. Nah, di sini coba saya jalankan ulang. Oke, dan bisa kita lihat di sini sudah berjalan. Di sini saya akan menjelaskan sebentar, oke. Jadi di sini mungkin beberapa perbedaan dari konfigurasi sebelumnya adalah tiap service container memiliki sebuah folder bind yang bernama restore. Bisa dilihat di sini tiap-tiapnya mempunyai restore, dan kemudian saya jika membuka halaman ini maka saya akan memunculkan sebuah folder kosong yang bernama restore. Fungsinya adalah sebagai jembatan antar tiap kontainer. Bagaimana cara kerjanya? Maka caranya itu adalah di sini pertama-tama saya membuka kontainer yang berisi data backup tersebut. Nah, di sini saya coba untuk melihat bagaimana isinya. Jadi kan saya simpan di bagian di folder backup ya. Sehingga jika saya pindah ke folder backup, akan muncul file backup yang kita lakukan sebelumnya. Hal pertama yang perlu saya lakukan adalah dengan mengcopy backup file tersebut ke folder restore ini. Caranya adalah dengan mengklik ini. Kemudian saya pindah ke halaman di sini. Ya, dan di sini sudah muncul backup filenya tersebut. Hal berikutnya yang perlu saya lakukan adalah mengunzip file tersebut. Caranya dengan pertama-tama mungkin perlu diubah dulu permission foldernya, restore, dan kita sudah merubah. Nah, di sini kita bisa memberikan kita melakukan yang sebelumnya, backup, gpg, gz, min decrypt, backup, ada typo, seharusnya output. Di sini kita masukkan password yang tadi, yaitu adalah testing. Saya klik enter, dan di sini kita lihat ada file baru, dan kita bisa melakukan unzip file tersebut. Lalu kita unzip, dan di sini muncullah folder-folder tersebut. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengcopy tiap-tiap file sesuai dengan tempatnya. Di sini mungkin satu hal yang penting untuk saya tekankan adalah untuk Moodle tersebut ini harus selesai. Ini kan saya menggunakan Bitnami Moodle ya. Ini perlu selesai diinstal terlebih dahulu. Jadi backupnya itu tidak bisa berlangsung sebelum instalasinya selesai. Di sini sudah selesai. Untuk instalasi Moodle bisa dilihat di tanda ini. Sehingga jika saya pergi ke IP address ini, di sini saya sudah menyiapkan sesuai dengan IP address yang baru. Maka jika saya klik enter, akan dibawa ke halaman tersebut. Seperti yang bisa dilihat di sini. Tapi di sini tentunya masih belum menggunakan, ya di sini tentunya masih versi yang polos ya, masih yang kosong. Salah. Oke, di sini kan tadi ada sebuah
course ya, namanya tes ya. Nah, tapi di sini masih kosong. Berarti ini masih polos. Nah, kemudian saya akan menunjukkan bagaimana cara kita merestore datanya. Sebenarnya sangat sederhana caranya. Jadi di sini saya mau pindah dulu ke halaman untuk restore-nya, dan di sini saya akan masuk ke kontainer Moodle terlebih dahulu. Saya masuk ke kontainer Moodle. Yang harus kita lakukan pertama-tama adalah kita harus menghapus codingan-codingan sebelum yang ada saat ini. Jadi di sini saya akan menghapus semua isi yang ada di dalam Moodle. Ya, sebagai sedikit demonstrasi. Jadi di sini masih ada banyak file. Dengan adanya komen ini, maka sekarang jadi kosong melompong. Begitu juga dengan folder Moodle data yang tadinya ada banyak file, maka saya buat kosong melompong juga. Dibuat kosong melompong dulu. Sudah kosong melompong, maka langkah selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah mengcopy isi kedua folder ini ke dalam folder Bitnami Moodle atau Bitnami Moodle Data. Di sini pertama-tama, sebentar, ini salah komennya. Di sini pertama-tama saya akan mengcopy Moodle Data Backup terlebih dahulu dengan yang ini. Dan di sini ketika saya klik Enter, maka ketika saya pergi ke Moodle Data, sudah terisi lagi. Dan untuk yang direktori codingannya, maka saya lakukan hal yang sama. Oke, caranya adalah dengan menggunakan komen ini. Saya klik Enter, tunggu sebentar, dan kemudian tunggu sebentar. Dan sekarang sudah terisi lagi. Hal berikutnya yang perlu saya lakukan adalah pergi ke MariaDB untuk melakukan hal yang sama, yaitu adalah nge-restore dump file SQL-nya. Caranya juga mirip-mirip. Hal yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah kita pergi ke halaman restore, lalu kita pergi ke halaman MariaDB. Oke, kita lihat. Oke, kita ke halaman backup, dan kita ke halaman MariaDB Data Backup. Di sini kita akan untuk melakukan backup MariaDB, maka kita hanya perlu menggunakan komen ini, yaitu MariaDB, hostnya localhost, dan kemudian untuk usernya root, dan minp untuk ya database-nya kalau nggak salah ya. Dan kita lakukan enter. Di sini saya masukkan password untuk rootnya. Nah, untuk password rootnya ini karena sudah kita setting di sini, jadi kita tinggal ikuti saja root password. Maka kita tunggu untuk sementara, dan selama kita menunggu, yang kita lakukan berikutnya adalah ini kebetulan saya menggunakan VS Code ya, dengan extension Docker. Kalau teman-teman menggunakan command line juga bisa. Dan di sini saya ingin mempermudah diri saja. Maka di Docker Moodle-nya kita ganti untuk Moodle file config.php. Nah, jadi ini kan backup-nya benar-benar murni dari sananya. Ini sudah selesai, alhamdulillah.
Nah, di sini kita coba ganti. Nah, ini sudah sama semua. Yang mungkin perlu kita ganti adalah penggunaan dari www root-nya. Jadi di sini kita buat sederhana saja, nggak perlu repot-repot. Ini bisa dimatikan. fgroot, IP address saya adalah 35.238.148.110 dengan port 5000. Dan di sini seharusnya berjalan sesuai rencana. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah dengan merestart Apache 2 yang terdapat di Bitnami Moodle. Jadi caranya adalah kita bash op Bitnami script Apache reload bash. Maka sudah selesai di reload. Bagaimana hasilnya? Maka kita bisa lihat di sini. Oke, tadi saya masih ada satu hal yang lupa untuk dilakukan. Hal yang perlu saya lakukan adalah saya perlu untuk mengubah permission di model datanya. Nah, caranya gimana? Saya ke Bitnami, lalu di sini saya ubah permissionnya untuk model data. Ini tentunya CMO 77 itu kurang bagus, tapi disesuaikan saja dengan teman-teman. Di sini untuk contoh saja. Nah, kemudian jika saya pergi ke incognito dan saya menggunakan IP address-nya, yaitu adalah 110.5000, maka di sini akan muncul sesuai dengan yang di backup sebelumnya. User Bitnami. Oke, dengan ini kita telah menunjukkan bahwa data berhasil di backup. Oke, saya rasa sekian dari video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, maka saya persilahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.